Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit ruko di Kabupaten Batubara hangus dilalap si jago merah. Dua kubu remaja terlibat bentrok di sentra kuliner Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengusir salah satu kubu buntut kisruh kepemimpinan Bupati Padang Lawas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengusir salah satu kubu buntut kisruh kepemimpinan Bupati Padang Lawas. 2 kubu pendukung yakni kubu PLT Bupati Padang Lawas Ahmad Yarnawi Pasaribu dan Bupati nonaktif Ali Sultan Harahap datang untuk rapat tertutup terkait kisruh kepemimpinan. Tapi saya gubernurnya, saya juga memilih Bapak. Terserah kami mau memilih aku atau tidak. Kamu jangan bantah. Edi Rahmayadi marah lantaran puluhan pendukung Bupati Padang Lawas nonaktif Ali Sultan Harahap memenuhi lobi kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin lalu saat diadakan rapat tertutup buntut kisruh kepemimpinan. Rapat itu beragendakan tindak lanjut pertemuan yang digelar di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu. Namun sifatnya tertutup untuk tamu undangan saja. Saat akan menghadiri rapat, Edi Rahmayadi tersulut emosi. Mantan Pangkostrat itu berdebat dengan pendukung salah satu kubu yang memenuhi pelataran gedung. Tidak hanya berdebat, Edi bahkan mengusir kerumunan itu. Berlangsung selama 1 jam secara tertutup, PLT Bupati dan Bupati nonaktif pun turun dari ruang rapat. Saat ditanyai wartawan, Bupati nonaktif Padang Lawas Ali Sultan Harahap terdiam, tidak memberikan komentar. Tadi hasil pertemuan di atas, Pak, dengan Pak Gubernur. Yeah. Hasilnya bagaimana, Pak? Ada hasil, Pak, dari hasilnya. Terkait kisruh kepemimpinan di Kabupaten Padang Lawas, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan Kabupaten Padang Lawas tetap dipimpin PLT Bupati Ahmad Yarnawi Pasaribu sebagaimana SK Gubernur Sumatera Utara yang menunjuk Ahmad Yarnawi Pasaribu sebagai pelaksana tugas dan menonaktifkan Ali Sultan Harahap dikarenakan sakit. Memang PLT-nya Gubernur itu merupakan suatu legalitas PLT Bupati oleh Gubernur. Kenapa dia? Karena PSU sakit. Tapi ada keputusan dari dokter yang ditunjuk oleh negara untuk memastikan PSU itu sakit atau tidak. Tapi dinyatakan belum, sampai saat ini belum ada penyataan itu sembuh. Sehingga PLT Gubernur itu yang harus dilakukan mereka. Usai dilakukan pertemuan, Bupati nonaktif dan PLT Bupati sama-sama meninggalkan kantor Gubernur. Para pendukung kedua kubu juga ikut membubarkan diri. Kabupaten Padang Lawas di sana kantor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kamu jangan bantah. Kepala Desa Bingkat Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai resmi ditetapkan sebagai tersangka usai 7 jam menjalani pemeriksaan terkait pemalsuan 349 surat tanah di kawasan PT Perkebunan Nusantara atau PT PN2. Rusdi, 41 tahun, Kepala Desa Bingkat Kecamatan Pegejahan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Kamis pekan lalu tampak keluar dari ruangan Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Tipiter, Reskrim Polres Serdang Bedagai. Setelah 7 jam menjalani pemeriksaan terkait pemalsuan 349 surat tanah milik PT Perkebunan Nusantara PT PN2. Selain surat pemalsuan tanah, Rusdi juga telah melanggar aturan berat dengan mengeluarkan surat izin di lahan yang bukan wilayah kerjanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, Rusdi mengaku kepada masyarakat dapat memberikan izin kepemilikan tanah berdasarkan dari nilai nominal yang dimiliki masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Pegejahan, Kabupaten Serdang Bedagai.
Akibat pemalsuan surat tanah ini, antara pihak PT PN2 dan petani yang tergabung dalam kelompok tani mengklaim bahwa lahan seluas 22,4 hektar tersebut merupakan lahan pelepasan HGU PT PN2 yang dibuktikan dengan surat BPN nomor 42 HGU BPN 2002 tertanggal 29 September 2002. Dengan surat izin yang dikeluarkan Rusdi tersebut, warga mengklaim lahan tersebut adalah milik petani. Kapolres Serdang Bedagai menyebutkan bahwa penangkapan dan pemeriksaan tersebut berdasarkan dari laporan masyarakat terkaitnya banyaknya surat yang dipalsukan oleh tersangka. Bahwa telah terjadi pemalsuan surat terkait dengan tanah tertentu, yaitu tanah milik PT PN 2 yang HGU-nya masih aktif. Yang masih aktif dikeluarkan SKT, dan SKT ini perjualbelikan kepada masyarakat, dan masyarakat sebetulnya tertipu, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat jangan mudah tertipu kepada oknum atau masyarakat yang menawarkan tanah tertentu yang asal usulnya tidak jelas dan kemudian dilengkapi SKT yang diduga palsu. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa surat-surat tanah dan beberapa dokumen palsu yang diduga diperuntukkan mengelabui warga agar dapat membeli sebagian lahan tersebut. Akibat dari perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi lainnya, masyarakat Hindu Tamil di Kota Medan merayakan Festival Thaipusam pada 5 Februari lalu. Acara puncak diakhiri dengan mengarak kereta kencana yang telah berumur 132 tahun keliling pusat Kota Medan. Thaipusam merupakan festival penghormatan kepada dewa pada bulan purnama pertama pada bulan Thai kalender Tamil yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2023. Festival Thaipusam dirayakan oleh masyarakat Hindu Tamil untuk merayakan kemenangan Dewa Murugan mengalahkan kejahatan setelah mendapat tombak dari ibundanya Dewi Parvati. Ritual dimulai sejak pagi hari hingga puncaknya pada malam hari dengan mengarak kereta kencana yang membawa patung Dewa Murugan keliling kota Medan. Ratusan masyarakat tidak hanya dari Hindu Tamil namun juga dari masyarakat lainnya antusias dengan perayaan ini. Warga mengerumuni kereta kencana berumur 132 tahun yang langsung didatangkan dari India. Pengurus kuil Mahendra Mohan Cetiar mengatakan acara puncak mengarak kereta kencana merupakan simbol bahwa dewa memberi keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan rezeki kepada semua umat manusia. Puncaknya kita ada kereta kencana, Pak. Jadi Dewa Muruga tadi setelah kita puja 3 kali, tiap pujanya kita mengarak Dewa Muruga tadi keliling kota Medan. Dan sangat spesial ini kereta kencana yang sudah berusia tepat di tahun 2023 ini berusia 132 tahun, dan kereta ini dari India. Selain menjadi perayaan keagamaan bagi seluruh umat Hindu di seluruh dunia, Festival Thaipusam juga menjadi daya tarik wisata religi di kota Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Medan. Gelaran F1 Powerboat akan dihelat 25 dan 26 Februari 2023 mendatang di Danau Toba. Persiapan perlombaan jet air tersebut telah mencapai 90%. Setidaknya 25.000 penonton akan ramaikan kejuaraan ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar penandatanganan nota kesepahaman 7 perusahaan yang mensponsori kejuaraan F1 Powerboat pada Kamis pekan lalu. Kejuaraan dunia balap perahu cepat F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara nantinya akan memiliki dampak positif untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia internasional, khususnya kebangkitan ekonomi Indonesia dari sektor wisata dan para pelaku UMKM. Tanggal 25-26 persiapannya saya pikir sudah 90%. Pengaturan semoga dari sponsor saya senang, pengusaha-pengusaha Indonesia memberikan hatinya sponsor ini. Jadi kita mau bikin ini 5 tahun, sehingga dengan begitu 5 turis destination itu akan menjadi ramai dan menjadi membuat ekonomi kita tambah. Dan UMKM itu tetap kita wajibkan untuk diurus, sehingga nanti akan kita lihat sebut-sebut UMKM.
penonton kita kira mungkin bisa 25.000 karena itu Teluk, jadi sangat indah sekali. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.